Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami, kelompok 3, akan memberi sedikit materi tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya sendiri Afifah Teruna sebagai moderator dan presentator pertama. Lalu dilanjutkan kepada presentator kedua kita, Muammar Rahman. Lalu presentator ketiga kita, Mustika Dewi. Baiklah, tidak memperpanjang pembukaan, kita langsung saja memasuki materi pertama. Materi pertama yaitu penerapan ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, bukan hanya persoalan materi, ide, atau gagasan yang disampaikan, melainkan persoalan bahasa, khususnya kekurang cermatan pemakaian ejaan menjadi persoalan untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Sebab penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu aktivitas berbahasa tulis yang pada hakikatnya tidak dapat diabaikan persoalan ejaan. Dalam hal ini, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdapat 4 poin. Poin pertama, jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal. Misalnya, ma, af, bu, ad, ma, in, pa, ut, po, in. Poin kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf buah vokal. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya, ma, kan, ke, me, na, kan, mu, ta, khir, cari, kecipir, medula. Poin ketiga, jika di tengah kata ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya tan, pan, sambung, gering, sing. Dan poin terakhir, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumental, deskripsi, bangkrut. Baiklah, materi selanjutnya kita dilanjutkan oleh presentator kedua, Muammar Rahman. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam penulisan karya ilmiah sering menyimpang dari kaidah-kaidah ejaan. Pengapitalan dan pemiringan huruf sering dilakukan karena huruf awal dari kata-kata dan kata yang dicetak miring dianggap penting. Penulisan kata. Penulisan kata yang perlu mendapat perhatian dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah penulisan bentuk ulang, gabungan kata, kata depan, kata si dan sang, partikel, singkatan dan akronim, serta angka dan bilangan. Ketujuh persoalan itu dibahas secara ringkas berikut ini. Yang pertama itu bentuk ulang. Umumnya, bentuk ulang dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatakan keanekaragaman, keserupaan, dan menyatakan jamak. Misalnya, daun-daunan, bunga-bungaan, rumah-rumahan, anak-anak, dan buku-buku. Yang kedua itu gabungan kata. Penulisan gabungan kata dapat dipilah menjadi 4, yakni yang pertama itu gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, yang kedua itu gabungan kata yang dianggap sebagai satu kesatuan, yang ketiga itu gabungan kata yang salah satu unsurnya dipakai dalam kombinasi gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, dan yang keempat itu gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Yang ketiga itu kata depan. Penulisan kata depan yang sering dipersoalkan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah penulisan kata depan di yang dipertukarkan penulisannya dengan di sebagai prefiks. Misalnya, di sebelah sering ditulis di sebelah, sedangkan dikontrakkan sering ditulis dikontrakkan. Yang keempat itu partikel. Disebutkan bahwa terdapat partikel lah, kah, tah, dan
pun yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, tulislah, mungkinkah, apatah, dan walaupun. Yang kelima itu singkatan dan akronim. Kaidah penulisan singkatan meliputi singkatan nama orang, nama gelar, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Angka dan lambang bilangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penulisan angka yang digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Yang kedua, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Contohnya tahun 2000-an, uang 5.000-an. Selanjutnya, penulisan unsur serapan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu unsur asing, penyerapan yang benar, dan penyerapan yang salah. Contohnya, unsur asing yaitu sistem, penyerapan yang benarnya yaitu sistem, sedangkan penyerapan yang salahnya yaitu sistem. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya si pengirim. Si itu harus mempunyai spasi antara si dan pengirim. Kemudian sang. Sang juga harus mempunyai spasi antara, contohnya sang penjual. Harus mempunyai spasi antara sang dan penjual. Kata ganti. Kata gantiku dan kau ditulis rangkaian dengan kata yang mengikutinya. Contohnya ku jual, ku beli, dan lain-lain. Sedangkan ku mudannya ditulis rangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya bukunya, bukumu, bukuku, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga biasa dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, dan subbab. Kemudian yang terakhir, yaitu pemakaian tanda baca. Di antaranya, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda pisah, tanda penyingkat atau apostrof, tanda garis miring, tanda petik ganda, dan tanda tunggal. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang kurang atau salah, kami mohon maaf. Jika ada saran, pertanyaan, atau kritikan, kami persilahkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.